Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Berjumpa kembali dengan saya Chandra. Hari ini hari Senin tanggal 6 November 2023 ya. Sebelumnya mohon maaf, minggu lalu kita nggak ada Zoom ya, eh, karena saya ada satu dan lain hal lah. Jadi agak agak nggak agak sibuk ya punya untuk kita Zoom gitu ya. Jadi eh, satu minggu kemarin nggak ada arahan ya, nggak ada arahan untuk Zoom meeting seperti ini. Oke, kita langsung mulai aja ya, karena saya juga ada meeting lagi jam 8 sebenarnya sampai jam 10. Tapi kali ini saya bukan meeting yang nanti ini eh, saya bukan penyedia acaranya, saya cuma peserta, jadi saya masih bisa telat-telat ya. Oke ya, kita mulai dengan IHSG. Oke, IHSG itu kemarin sempat breakdown ya. Ini yang saya bilang supportnya di 67 di breakdown, tapi besokannya langsung balik lagi dan langsung naik. Ya, jadi ini 67 ini bisa dibilang valid ya. Ini gambar udah dari beberapa, mungkin udah 3 bulanan, sorry, 1 sampai 2 bulan yang lalu ya. Dan so far masih sama kayak kemarin. Target sementara kenaikan itu sampai 6950-an ya. Berarti bisa dibilang mungkin besok atau lusa udah bentar lagi capai target. Nah, udah gitu dia waktunya koreksi nyampe sini terus dia naik lagi. Jadi kalau view saya ya, ini karena eh, minggu kemarin minggu kemarin hari Kamis Amerika mengumumin suku bunganya tetap ya, suku bunganya tetap. eh, Suku bunganya tetap dan mau direview nih nanti di pertengahan Desember. Nah, tapi pada saat perjalanan review ini kan ada data-data Amerika yang keluar. Ya, kayak kemarin ada pengangguran, ada NFP. Nah, ini semuanya datanya negatif. Nah, jadi dengan dua data ini negatif, diharapkan nanti pada saat eh, pertengahan bulan ini ada pengumuman CPI, nah, atau inflasi Amerika, itu diharapkan inflasinya juga mereda ya kenaikannya. Ya, at least kalau nggak salah eh, kemarin tuh sempat di 3,8 atau 3,9% gitu ya. Harusnya turun di 3,7-an, 3,7 ke bawah. Itu akan bagus untuk eh, mata uang kita, akan bagus untuk saham ya. Bahkan kayak kemarin aja pengumuman suku bunga Amerikanya tetap, itu sahamnya langsung naik ya. Jadi beberapa hari ini naiknya itu karena bisa dibilang karena pengumuman suku bunganya tetap seperti itu ya. Eh, tapi tahun ini oke. Misalkan apa namanya, dari November ini sampai Desember nanti tanggal 12 itu view-nya cukup positif gitu ya. Nah, tapi penentunya di tanggal 12 nih. Kalau misalkan di tanggal 12 Desember ternyata naik ya, suku bunga naik ya, bisa dibilang window dressing di saham itu udahan. Artinya ya, yang sekarang kita alami naik-naik ini itu adalah window dressing. Tapi kalau misalnya ternyata di Desember masih tetap dan Powell bilang dan misalkan ya nanti di Desember misalkan Powell bilang oh kemungkinan tahun depan itu ada potensi potong suku bunga, nah itu pasti saham akan naik lagi. Tapi kalau misalnya dia bilang di Desember, oke, sekarang kita tetap, tapi tahun depan ada kemungkinan naikin suku bunga lagi. Nah, itu market saham pasti akan jadi sideways, gitu ya. Akan jadi sideways. Tapi kalau misalnya Desember naik, ya di tanggal 12 Desember nanti naik, udah gitu di awal tahun juga naik lagi, dia bilang, ya itu eh, bisa dipastikan arahnya akan bergerak turun. Jadi
support yang nanti di 67 ini itu akan dijebolin, ya. Jebolinnya nggak cuma dijebolin terus besokannya balik lagi seperti ini ya, enggak. Tapi bahkan bisa sampai support yang di 6,5 ini dijebolin juga. Tapi itu mungkin di tahun depan, ya, nggak di tahun ini. So, ya kalau saran saya sih yang di bulan ini kita nikmatin dulu, ya. IHSG masih so far masih bakalan oke di bulan ini, ya, masih bakalan oke di bulan ini. Udah gitu di bulan depan di Desember itu tergantung ya, tergantung data-data Amerika di perjalanan dari bulan ini sampai bulan Desember sebelum tanggal 12 gitu. Ya kalau misalnya tanggal 12-nya masih masih oke datanya, ya apa data-data yang masih kurang bagus, data-data Amerika yang kurang bagus, so tanggal 12 nggak akan naikin suku bunga, ya itu tidaknya better lah dibandingin Desember naikin suku bunga terus tahun depan naikin lagi gitu. Ya, kalau udah kejadiannya kayak gitu, siap-siap aja. Tahun depan mungkin mungkin bisa mirip-mirip kayak, bukan nggak mirip lah ya, setidaknya 50% dari kejadian kayak COVID lah. Ya, nggak yang parah kayak COVID gitu. Ya. Oke, terus berita positifnya lagi, dolarnya ini indeks dolar ya, indeks dolarnya udah mulai melemah ya. Indeks dolar melemah tapi masih cuma sementara sih kalau view saya. Itu kemungkinan area pantulannya akan ada di sini ya, garis hijau di sini. Harusnya turun sampai sini, terus mantul ya. Terus US Treasury, ya, ini bonds ya, US Treasury 10 year. Ini yieldnya kemarin udah sempat sampai 5%, terus sekarang dia udah koreksi. Nah, ini koreksinya, ini udah capai target ya. Jadi, harusnya nih sideways bentar, naik. Nah, entah dia bikin head and shoulder, ya. Ini right, ini head, sorry, ini left, ini head, ini right. Mungkin ya. Saya masih belum tahu, tapi potensinya ke arah sana. Nih ya. Ini left, ini head. Nah, ini dia lagi mau bikin red nih. Harusnya sampai sini. Kalau dia kejadian untuk ini ya, untuk pola head and shoulder gitu. Nah, kalau udah kayak gini, breakdown ini ya, eh, harga bonds itu pasti akan naik lagi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang suka beli bonds atau reksadana fixed income, ini akan mulai menarik. Seperti itu. Ya. Oke, kita balik lagi ke saham. Ya, jadi so far untuk sementara masih targetnya 6950 IHSG terdekat. Nah, harusnya udah gitu ada potensi untuk koreksi. Nah, kita lanjut masuk ke sektoralnya seperti biasa. Transportasi, ya. Oke. Nah, untuk sektor transportasi so far masih ini ya, masih strong downtrend ya. Masih strong downtrend tapi ini sekarang dia lagi sideways nih saat mulai dari candle ini. 1, 2, 3. Berarti udah 3 hari ada di dalam satu candle ini yang gede. Nah, dia lagi sideways. Baru akan naik kalau dia bisa breakout dari high candle ini. Dan lanjut koreksi kalau dia breakdown candle low dari candle ini. Ya. Terus kalau dari sahamnya, ya, kalau dari persahamannya kemungkinan yang menarik tuh ada di ASA ya. Kita coba lihat dulu ASA. Ya, ini ASA ada potensi ya. Ini masih potensi double bottom. Ya, ada potensi double bottom, targetnya paling cuma sampai sinian sih. 1000 lah. Ya. Kalau dia bisa sampai 1000, ini baru dia akan mulai sideways harusnya. Ya.
Terus di sektor ini kita coba lihat WH ya. WH-nya masih kurang oke. Jadi sebenarnya kalau kalau tadi di depan saya bilang suku bunga Amerika di hold, ini sebenarnya yang paling efek itu ada di sektor properti, terus sektor eh, apa namanya bank digital ya, itu yang paling efek sama sektor teknologi. Ya. Harga batu bara sih harusnya nggak akan terlalu banyak pergerakan sih, masih sideways. Demikian juga emas, malah emas ada potensi untuk koreksi ya. Jadi transportasi ya masih sebaiknya nggak usah terlalu banyak di sektor ini ya. Kita pindah aja ke sektor teknologi. Ya, ini sektor teknologi ya. Sektor teknologi udah mulai rebound ya, tapi belum berhasil lewat MA60 ya. Jadi saya harap sih ada koreksi atau retracement ya, dia bentuk pola entah itu cup and handle atau ascending triangle, baru di situ kita akan coba masuk. Gimana dengan Gotonya? Ya sebenarnya untuk Goto saya berharap dia bikin pola double bottom ya. Jadi harapan saya tuh dia ada koreksi dulu ya, minimal sampai 60 supaya kita bisa masuk ya. Karena kemarin saya bilang Goto kalau di dekat-dekat 50 ya kayak 51, 52 masuk ya. Tapi ternyata pada saat koreksi, dia koreksi cuma sampai 55 ya. Terus naik lagi. Ini saya nungguin nih, dia ngantri di 51 tapi nggak pernah dikasih. Di sini juga saya ngantri di 51. Ya, jadi so far apa namanya ya ini udah lumayan tapi belum ada pola-pola pembalikan ya, pola-pola reversal maksud saya. Ya, jadi saya nungguin koreksinya dulu ya, dia bentuk pola reversal baru masuk gitu. Terus Bukalapaknya juga kurang lebih hampir sama ya. Bukalapaknya kurang lebih hampir sama, tapi setidaknya ini lebih mending ya, lebih mending karena ini ada pola double bottom. Jadi polanya udah kebentuk ya. Hati ini naik. Sorry, yang di sini dia naik gede, terus naik lagi. Ya, so far ini lebih oke lah dibandingin Goto. Ya, jadi eh, kalau kita lihat di sini di time frame yang lebih panjang juga, sorry di weekly ya. Nah, ini MACD-nya ada ini ya, ada divergence ya. Dari sini low-nya ke sini naik, ini tetap kalau kayak gini targetnya akan balik ke area sini gitu. Jadi target sementara di 250-an, 260 gitu ya. Menarik sih. Terus berikutnya kita coba cek MTech. Ya untuk MTech masih belum terlalu kelihatan. Belum terlalu kelihatan. Nah, mungkin ini ya Axio. Kok XL? Axio. Nah ini kelihatannya udah bakalan jalan. Jadi kemungkinan nih besok akan kita rekomendasiin ini sih. Area masuknya di garis merah ini. 186 sampai 202. Ya, targetnya bisa cukup lumayan. Bisa sampai 240 targetnya. Terus selain itu kita coba cek elit ya.
Nah, ini elit tinggal nunggu breakout sih sebenarnya. Tinggal nunggu breakout. Breakout MA60 aja. Ataupun breakout high candle ini di 113. Itu udah cakep sih harusnya. Terus kayak awan ini juga menarik. Awan. Ya, trennya ini belum lama IPO gitu ya. Tapi di sini ada area resisten 370 sampai sini 330 ini area resisten. Ya, ini kalau bisa breakout kan high candle ini ya di ya 300 lah, breakout 300 target 330 sampai 370. Ya mungkin kalau dari sektor teknologi sih saya lihatnya itu doang ya yang menarik. Oh, sorry, ini ada PTSN juga kelihatannya menarik. Hmm, menarik tapi nggak inilah ya, terlalu beresiko. Oke, kita pindah ke sektor berikutnya, energi. Ya, di sektor energi memang ada pantulan, ya, ada pantulan. Tapi ini harusnya besok merah sih sektor energinya, ya, besok turun. Jadi ini yang tadi saya bilang ya, ini satu candle panjang, terus ada berikutnya candlenya itu ada di dalam satu candle panjang ini. Kalau di bahasa teknikal kita sebutnya dengan inside bar ya. Jadi satu candle panjang berikutnya ada di dalam dari pola satu candle panjang ini. Itu namanya pola inside bar. Kalau dia bisa breakout, dia lanjut naik. Kalau dia bisa breakdown, dia lanjut turun. Nah, ini memang penutupannya dekat-dekat area high candle merah ini ya. Tapi saya khawatirnya adalah breakout tapi bikin ekor gitu. Jadi saya sih agak sanksi sih terus terang sama sektor energi untuk sekarang gitu ya. Bahkan kayak saya lupa 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu saya bilang eh, boleh diperhatiin minyak ya, tapi bukan ke Medco-nya, tapi lebih ke Elsa-nya. Ya, memang Elsa-nya ini ya sempat jalan ya, tapi dia balik lagi. Itu ya sempat jalan tapi dia balik lagi. Ini 27 Oktober. Oke, terus batu baranya kayak ada row nggak kemana-mana sih. Ya, masih sideways, PTBA juga kurang. Jadi sementara sih sebenarnya untuk tambang mungkin bisa dihindarin dulu ya. Kalaupun udah punya, ya bisa untuk averaging down tapi buy on weakness. Gitu. Karena jangan lupa Desember itu nanti winter ya. Sekarang pun udah masuk winter sih sebenarnya. Hari ini di luar udah masuk ke winter mulai hari ini. Tapi baru puncak-puncaknya di Desember. Ya. ADMR hari ini lumayan kencang. Ini sideways sih ini harusnya. Paling nyampe sini turun lagi dia. Nyampe 13 berapa nih? 13.20 ya. Oh sorry 13.50. Doit ini sebenarnya tadi pagi saya mau rekomen Doit. Targetnya ke 400. Tapi untuk pendek ya. Cuman saya ragu-ragu. Antri belinya juga rencananya ada di bawah sekitar 370-an. Ternyata dia opennya naik langsung. Nggak berani saya. Ya kalau yang udah punya Doit dari pertama kali waktu di sini, di rekom ya, di kisaran sini, itu ya harusnya udah jualan ya. Harusnya udah jualan sih. Kalau yang belum jualan ya nanti mungkin bisa di averaging down lagi. Nanti bukan sekarang. Oke, berikutnya energi kita cek. Ini energi laporan keuangannya harusnya bagus ya, tapi harga sahamnya agak kurang sekarang. Ya ini ada pola, malah ada pola descending triangle nih. Ini ke sini ya segitiga descending triangle. Jadi support 238 240 ini cukup kuat.
Tapi kalau di breakdown ya alhasil dia harusnya ke area 200-an lagi gitu. Hmm, terus apa lagi ya? Dewa juga kemarin ada berita Salim masuk ya lewat private placement, memang langsung naik Dewanya, open open gap up tapi bentuk ekor ya. Iya, bentuk ekor. Sampai sekarang masih bentuk ekornya atas terus, jadi kelihatannya agak susah sih untuk naik. Tapi kalaupun naik, ya mendingan nunggu breakout ini, lebih aman. Tapi kalau mau yang low risk, untuk sekarang ya bisa dibeli sih. Selama dia nggak bikin new low aja. Ini polanya mirip ya. Ini satu candle panjang, terus berikutnya ada di dalam satu candle panjang ini. Gitu. Terus PSSI, lah kemana-mana. PPMA, ini Setwest. eh unik, unik ini double top kelihatannya. Ya, mudah-mudahan ada koreksi dulu. Terus, ya mungkin itu ya. Seperti biasa nanti di akhir, karena saya ada dapat info saham, ya nanti saya kasih tahu lagi di akhir. Seperti biasa ya, akan ada di akhir dan nggak direkam. Nextnya infrastruktur. Oke, infrastruktur ini udah naik terus, dia sideways. Ya ini kalau Bapak Ibu lihat, ini mirip ya, jadi resisten. Terus eh, ini kelihatannya dia mau bikin pola cup and handle ya, cup and handle, cup and handle kecil. Mana ya? Yang pakai peta aja ya. Nah, kelihatannya gini deh. Ya, jadi tinggal cari sektornya apa nih yang jalan, yang akan bikin jalan. So far sih kelihatannya bukan telekomunikasi, karena telekomunikasi lagi nggak terlalu oke, bahkan eh ISAT aja udah mulai turun ya. Trennya meskipun udah sempat bangun 51, 52, tapi masih belum terlalu oke. Terus dari tower-toweran, eh ya ini tapi cukup lumayan sih, menarik. Bentar lagi breakout MA 200 ya. Terus TOWR-nya, TOWR-nya juga lumayan. Sen ke masih sideways ya sennya ya. Berikutnya kira-kira oh jasa marga kita cek ya. Jasa marga. Nah, kelihatannya lumayan sih. Ya, jasa marga ini kelihatannya lumayan, tapi ini ada potensi bikin ini ya. Ini live, ini live, ini height, ini head, ini right, potensi. Jadi ya kita lihat dulu lah. Terus em, apa yang belum?
Oh, konstruksi ya, Meta. Kita lihat. Terakhir tuh ada rekomen Meta memang ya. Rekomen Meta. Nah, ini tinggal nunggu breakout ini sih 266 dia harusnya dia lanjut lagi. Ya. Atau 260 lah minimal. Harusnya dia lanjut lagi. Ini kalau lanjut dia potensi bentuk pola ini ya, inverse head and shoulder. Terus kayak Wika-nya masih belum terlalu kelihatan ya. Artinya juga sama. PTPP-nya masih lebih parah nggak kelihatan. Jadi untuk di infrastruktur ini kalau saya cek tadi kelihatannya belum ada satu sektor yang cukup dominan yang bisa ngegerakin eh, indeks sektor indeks sektor infrastrukturnya. Ini saya ngomongin sektor ya, bukan ngomongin eh, satu saham doang gitu ya. Ya, berarti ini harus eh, jadi sektor yang kita pantau dan kita tungguin sektor apa nih atau subsektor apa nih yang bergerak. Apakah infrastruktur, apakah konstruksinya, apakah telekomunikasinya, ataukah tower-toweran gitu ya. Atau mungkin yang model kayak Kin, Arko gitu ya. Kin masih sideways, Arko juga sama gitu ya, masih sideways. Jadi kita masih harus tunggu dulu nih ininya. Terus kita pindah aja ke sektor berikutnya ya, industrial. Ya, sektor industrial masih strong downtrend, tapi ini ada potensi bentuk pola double bottom. Ya, di sektor industrial ini sebenarnya nggak nggak banyak yang menarik ya di sektor industrial ini. Ya paling ke Astra sama UNTR aja sih. Coba kita cek Astranya dulu. Ya Astranya masih sideways. UNTR-nya UNTR-nya downtrend. Tapi ini menarik kalau dia ada bentuk pola ya di area sini ya. Jadi kalau ada satu hari, misalnya besok dia bentuk pola reversal, menarik tuh buat pendek-pendek. Oke, kita lanjut lagi ke sektor healthcare. Nah, healthcare-nya strong downtrend ya, jadinya ya, nggak bisa naik lewatin MA 200, eh, jadi strong downtrend. So, kita punya saham di sini yang balik lagi ikutin indeksnya. Terus KF kemarin sempat break eh, di bawah 700 tapi closingannya 700 dan hari ini naik tinggi. Ini agak beda sama Inaf ya. Padahal bisnisnya kurang lebih sama, biasanya geraknya sama, tapi Inafnya naiknya nggak setinggi KF. Nah ini saya nggak tahu ada info apa untuk dua saham ini ya, dua saham obat-obatan pemerintah. Ya, yang saya tahu tuh beritanya adalah Inaf ruginya malah membengkak. Sedangkan KF, saya sih belum ada info untuk laporan keuangan ya. Terakhir tuh infonya cuman dia anak usahanya yang Kimia Farma mau IPO gitu. Ya, ini harusnya kalau dia bisa breakout MA 200 menarik sih, terutama karena dia ini ada potensi double bottom. Ya, double bottom. Menarik.
Terus apa lagi ya? Ya kalau di sektor healthcare itu doang ya. Kita coba pindah deh ke sektor yang berikutnya. Finance. Ya, sektor finance ini kurang lebih mirip sama IHSG ya. Ini paling naik sekali lagi terakhir sebelum dia akhirnya koreksi. Nah, kalau di sektor finance ini kita coba cek BCA-nya. Hmm, untuk BCA, ya ini kurang lebih bentar lagi ya naik capai target. BBRI-nya juga harusnya bentar lagi di pucuk. Ya, bentar lagi juga di pucuk. BNI juga sama. Mandirinya, Mandiri lebih better sih. Mandiri paling sampai, nah sinilah 6.100 lah mungkin. Nah, di sektor ini tuh yang tadi saya bilang ya, ini harusnya yang menarik tuh saham-saham bank digital ya kayak Arto. Cuman karena li- kurang liquid dan liar banget pergerakannya, eh, saya belum terlalu rekomendasi sih untuk masuk. Saya belum rekomendasikan untuk masuk, kecuali ya mau masuk sendiri. Mungkin bisa di kisaran 1.750-an ya, kalau mau masuk. Ya kalaupun nanti direkom paling di 17.50 ya. Nanti cut loss-nya di bawah dari 15.200. 15.20 sorry. Terus apa lagi ya? Bank-bank digital. Oh ya, jangan lupa bank digital yang bulan kemarin saya infoin ya, dicicil ya. Nanti mungkin bisa diikutin juga perkembangan laporan keuangan nih. Kita coba cek AHAP. AHAP Setwest. Oke. Oke, untuk finance itu dulu ya. Finance, healthcare, basic industry. Ya, di basic industry so far harusnya sideways ya. Paling kalaupun naik bisanya sampai sini, 12.700. Kita coba cek SMGR. SMGR juga sama. Ya, paling naik sampai 6.700. Terus Antamnya, Antamnya unik ya. Emasnya naik tinggi tapi Antamnya malah belum naik. Ya, begitulah Antam. Oke, INKP, oh sorry, MDKA. MDKA ini harusnya menarik. Ya, ini dia bikin new low, ini ya dia bikin new high. Ya, mirip sih kayak Antam, cuman Antamnya masih belum confirm ya. Kalau ini udah confirm sih. Harusnya targetnya sampai sini. Dikit lagi tapi 2670. Terus BRMS-nya masih sideways. NICL
Nah, NICL menarik sih ini, NICL. Ya, nanti ditunggu aja rekomennya NICL. Harusnya ini kan bentuknya sama ya, kurang lebih. Kayak tadi, ini satu candle cukup lumayan panjang. Berikutnya kurang lebih ada di dalam satu candle ini. Nanti kita akan ada rekom. Kalau bisa breakout 272 buat masuk. Terus Avia hari ini naik lumayan karena berita laporan keuangan ya. Tapi masih downtrend sih. Ya yang lain sih agak kurang sih. Oke, kita lanjut aja ke sektor berikutnya, properti. Ya, ini properti dari sisi MACD ini kurang lebih sama, ininya dia turun nih. Jadi targetnya harusnya naik sampai sini. Gitu. CTRA kita cek. Ya, so far CTRA masih oke ya, masih bagus. Cuma rekonnya juga Sumarekon udah bentar lagi capai target sih. BSDE-nya, nah BSDE-nya menarik sih ini. Targetnya bisa sampai 1000-an lagi nih, 1100-an lagi BSDE. Terus apa lagi? Kita Pewon. Pewonnya masih kurang. GPRA. GPRA sempat balik di atas 100, sekarang dia lagi sideways ya. Lumayan. MDLN-nya masih belum setinggi GPRA ya. ASRI agak kurang. APLN ini juga agak kurang. Terus BES ini juga kurang bagus. IJA. Oh, IJ-nya juga kurang bagus. Jadi properti ya so far masih yang blue chipnya ya, terutama CTRA sama BSDE. Terus kalau kayak Demas, PCK, PKR. Ya berarti masih fokusnya ke blue chip, CTRA ataupun BSDE yang mungkin masih ada potensi upside ya. Kalau Sumarecon terlalu kecil potensi upside. GPRA masih lumayan juga gitu. Eh, Terus kita coba pindah ke sektor berikutnya, cyclical. Cyclical juga masih strong downtrend ya. Ini bahkan EMA-nya masih baru perpotongan ke bawah semua. Ya, baiknya mulai kurangin sih posisinya. Ya, ATES kemungkinan besok ataupun lusa harusnya kena TP itu bisa dikelirin dulu posisinya. Paling mentok di 1000 paling untuk ACES targetnya. Terus
Hartanya ini masih sideways ya. Kars juga kemarin sempat tinggi ya, sampai 120-an, tapi balik lagi. So far dia sideways lagi jadi. Ya mungkin itu sih kalau dari sektor siklikal ya. Oke, kita pindah lagi ke sektor berikutnya, non siklikal. Ya, non siklikal ini sideways ya, sideways tapi potensinya lebih ke downtrend gitu ya. Eh, karena potensinya ke downtrend, kita di sini adanya Mayora ya. So far Mayora masih sideways ya. Terus HMSP ini sama gudang garam lumayan. Laporan keuangannya udah mulai membaik. Ya, laporan keuangan udah mulai membaik. GGRM-nya, tapi GGRM-nya masih belum kelihatan ya. Ini paling nunggu breakout ini nih, high candle ini, 23425. Oke, mungkin itu dulu ya untuk non cyclical. Fokusnya masih lebih ke rokok sih sama konsumer ya. Konsumernya paling Mayora sama Unilever ini cukup lumayan menarik ya. Harusnya bentar lagi kita akan ada rekom Unilever. Oke.